Perkenalkan, saya Mufidah Juni Ashari, NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua berjudul Rekayasa Ulang dan Sistem ERP. Jadi, rekayasa ulang adalah pemikiran ulang yang mendasar dan perancangan ulang yang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja yang kritis dan kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Untuk memahami rekayasa ulang, penting untuk memahami konsep rantai nilai. Rantai nilai ini terdiri dari aktivitas primer dan aktivitas sekunder perusahaan. Dalam aktivitas primer perusahaan meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan layanan. Aktivitas-aktivitas ini penting untuk menciptakan, memproduksi, memasarkan, menjual, dan mendukung suatu produk atau layanan. Sistem informasi mendukung masing-masing aktivitas utama ini. Dalam aktivitas primer, sistem ini dapat memangkas biaya. Selanjutnya ada aktivitas sekunder. Dalam aktivitas sekunder seperti mendukung aktivitas utama organisasi. Aktivitas sekunder ini meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Sistem informasi juga dapat mendukung masing-masing aktivitas sekunder ini. Misalnya, surat elektronik dapat mendukung struktur organisasi dengan memfasilitasi komunikasi yang tepat waktu. Sistem informasi dapat mendukung pembelian dan dengan memungkinkan agen pembelian untuk terhubung ke basis data pemasok guna memesan, menentukan tingkat inventaris, dan memeriksa harga. Manajemen rantai pasokan melibatkan perencanaan dan pengendalian semua tugas di sepanjang rantai nilai bisnis. Dengan cara ini, pemasok dapat terhubung langsung ke produsen, produsen dapat terhubung langsung dengan pengecer, dan pengecer dapat terhubung langsung dengan pelanggan. Keterkaitan elektronik ini dapat mengurangi biaya, meningkatkan ketepatan waktu pemrosesan dan pengiriman pesanan, serta meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Elemen-elemen rekayasa ulang bisnis terdiri dari proses bisnis. Kegiatannya itu mengotomatiskan proses bisnis yang ada dan meninggalkan aturan yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua itu ada integrasi. Kegiatannya yaitu mengintegrasikan proses bisnis. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi ini tuh menggunakan teknologi untuk mendesain ulang proses bisnis. Yang keempat itu ada koordinasi lintas fungsi. Itu dapat menggunakan proses ulang bisnis dari tampilan lintas fungsi untuk meningkatkan proses secara terus-menerus. Selanjutnya ada tujuan, yaitu dengan menerapkan strategi yang digerakkan oleh pasar yang dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif. Berikut adalah contoh studi kasus rekayasa ulang. Pada perusahaan motor Ford, akun utangnya, yaitu sebelum rekayasa ulang, basis data independen dirawat oleh pembeli dan menerima akun hutang. Setelah rekayasa ulang, basis data terintegrasi mendukung banyak fungsi, misalnya membeli, menerima akun hutang. Dampak bisnisnya lebih sedikit inkonsistensi, pengurangan dalam administrasi, lebih baik respon terhadap pelanggan. Selanjutnya ada contoh kredit IBM otorisasi. Seperti sebelum rekayasa ulang, kredit multilangkah, proses otorisasi melibatkan banyak departemen dan beberapa individu. Setelah rekayasa ulang, penata kesepakatan membuat kredit untuk keputusan otorisasi dengan menggunakan beberapa basis data. Dampak bisnisnya, keputusan tepat waktu, lebih banyak pelanggan yang efektif, penghapusan tugas yang berulang, serta tidak ada hambatan.
Salah satu tema ini adalah mendesentralisasikan pengambilan keputusan kepada pembuat keputusan agar responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini berdampak pada perataan lapisan organisasi karena lebih sedikit kebutuhan untuk manajemen tingkat menengah. Tema umum lainnya adalah bahwa penggunaan teknologi informasi, misalnya basis data bersama dan jaringan, memfasilitasi proyek yang baru direkayasa ulang. Selanjutnya ada pemodelan proses. Untuk menggambarkan perusahaan dalam data dan proses yang terkait dengan rekayasa ulang bisnis, alat yang umum digunakan dalam analisis sistem adalah model proses. Model proses ini terdiri dari 5 objek. Yang pertama itu proses bisnis, yaitu proses yang menggambarkan aktivitas bisnis untuk diselesaikan, misalnya cek kredit dan faktur surat. Yang kedua ada penyimpanan data, yaitu penyimpanan yang menggambarkan data untuk dibutuhkan oleh proses bisnis. Yang ketiga ada aliran data, aliran yang menggambarkan data untuk ditransfer dari suatu proses ke proses lain atau antara satu proses dan penyimpanan data. Yang keempat itu ada unit organisasi. Unit organisasi menggambarkan unit organisasi tempat proses ini berlangsung, misalnya piutang dan penjualan. Yang kelima ada peristiwa, termasuk pemicu dan hasil. Pemicu adalah peristiwa yang memicu suatu proses, dan hasil adalah peristiwa merupakan hasil dari suatu proses. Model berguna dalam proses rekayasa ulang. Model ini berguna untuk tujuan analitis karena model ini menyediakan representasi grafis dari aktivitas sistem saat ini. Analisis sistem saat ini memberikan wawasan tentang perubahan dalam proses, arus informasi, struktur kerja, dan organisasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sistem saat ini. Berdasarkan perubahan ini, model proses dapat dibangun yang menggabungkan perubahan ini dan didasarkan pada praktik terbaik. Jadi, praktik terbaik adalah cara yang lebih baik dalam menjalankan bisnis dalam metode yang lebih baik. Selanjutnya, membuat rekayasa ulang agar berhasil. Alasan mengapa begitu banyak proyek rekayasa ulang gagal menurut catatan Rosenthal adalah karena banyak dari proyek-proyek ini itu terlalu sempit fokusnya. Misalnya mereka fokus pada suatu aktivitas dalam satu fungsi seperti piutang usaha, atau terlalu umum sifatnya, misalnya tujuannya mungkin untuk menciptakan agen reservasi yang lebih berpengetahuan, sedangkan pelanggan hanya menginginkan pemesanan yang lebih cepat. Pendekatan yang bersih untuk mendesain ulang proses memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk peran baru sehingga individu tidak kembali ke perilaku lama. Selain itu harus ada cara untuk mengukur kinerja dan melacak kemajuan menuju pencapaian tujuan baru. Selanjutnya, komunikasi ini tuh penting agar orang itu dapat memahami mengapa perilaku mereka harus diubah. Yang terakhir, teknologi informasi harus mendukung rekayasa ulang proses bisnis. Selanjutnya, bagaimana teknologi informasi memfasilitasi ERP? Yang pertama itu munculnya komputasi client server. Dasar pemikiran pada komputasi client server adalah bahwa pengguna aplikasi dibagi antara klien yang biasanya berupa komputer pribadi dan server atau beberapa server yang menawarkan sumber daya tertentu. Komponen komputasi client server ini meliputi basis data relasional, satu atau beberapa server, stasiun kerja, jaringan, dan perangkat lunak klien untuk stasiun kerja tersebut. Yang kedua, database terintegrasi. Setelah munculnya basis data terpadu, unit-unit organisasi berbagi data umum yang disimpan dalam basis data pusat. Keuntungan dari adanya basis data terintegrasi adalah berbagi data, mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi data, independensi data, dan meningkatkan integritas data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.